Baik saudara, saya akan melanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dari tahun 2021 lalu sampai 2024. Mungkin kurang lebih 3 tahun lamanya kasus ini. Belum juga ada yang benar-benar divonis oleh majelis hakim, dan kemarin baru pembacaan tuntutan dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Baik, di sini saya melihat komentar teman-teman yang sangat luar biasa. Perdebatan pasti ada. Apakah ini terlalu dipaksakan ataukah sudah kuat dua alat buktinya? Baik, ini wajar sekali saya menyimak ya. Karena apa? Perdebatan baik dari para YouTuber, awak media dan juga rekan-rekan netizen itu wajar sekali karena menilai, melihat, menyimak dari tahun 2021 sampai hari ini, tahun ini 2024. Teman-teman, kemarin tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan sekitar pukul 15 atau jam 3 sore. Ya, tuntutan ini yaitu dijatuhkan kepada atau terhadap terdakwa Pak Yosef Hidayah, yakni pidana seumur hidup. Nah, teman-teman, 340 pembunuhan berencana itu 20 tahun penjara, seumur hidup dan juga hukuman mati. Hampir 85% saya menyimak komentar publik, ini harus hukuman mati, nyawa dibayar nyawa, seperti itu. Ini saya jadi menyanding-nyandingkan dengan komentar teman-teman karena terus terang kita sama-sama untuk membahas dan memviralkan kasus ini. Tentunya saya membahas dan juga menyampaikan dari fakta sidang, bukan dengan opini dan juga asumsi ya. Baik, kemarin sudah dibacakan atas perbuatannya menghilangkan nyawa anak dan istrinya. JPU atau Jaksa Penuntut Umum melalui proses pembuktian, penuntut umum meyakini pasal yang terbukti adalah ke-1 Frimair pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Baik, menurut dari Ibu Heli, JPU atau Jaksa Penuntut Umum kemarin, adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan penuntut umum, yaitu menuntut adalah perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis terhadap anak dan istrinya. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar di live streaming para YouTuber kemarin, ini memang kasus Subang sekarang detik-detik menegangkan. Sebentar lagi kan ada tuntutan atau pembacaan tuntutan dari JPU untuk terdakwa Danu juga. Dan masih banyak publik netizen yang bertanya, bagaimana nih ketiga tersangka? Apakah nanti misalkan sesudah adanya keputusan atau vonis yaitu terhadap Pak Yosef dan juga Danu, apakah ketiga tersangka ini akan ditahan? Ini pertanyaan publik, saya belum bisa menjawabnya saat ini. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari Pengadilan Negeri Subang ini, teman-teman. Karena kalau dijawab sekarang, ditakutkan menjadi fitnah, asumsi, dan juga opini. Memang mereka bertiga ini sudah ditersangkakan oleh pihak penyidik Polda Jabar, teman-teman. Tapi kita lihat nanti keputusan dari pengadilan, dari majelis hakim bagaimana. Oke, teman-teman, adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan penuntut umum, ini menurut JPU adalah perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis. Luar biasa. Lalu selanjutnya dalam surat tuntutannya, penuntut umum menilai tidak ada hal yang meringankan untuk Pak Yosef Hidayah. Ya, ini fakta sidang ya. Kemarin dari JPU di fakta persidangan bahwa tidak ada hal yang meringankan kepada Pak Yosef Hidayah. Wow, luar biasa ya teman-teman. Baik, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga keterangan terdakwa di dalam fakta persidangan ini sudah mencakup semuanya kalau kita melihat. Tapi kalau masalah perdebatan di masyarakat, ada yang percaya bahwa Pak Yosef ini bukan pelakunya, ada juga yang sudah percaya Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, Arigi adalah orang-orang para pelaku. Ada juga seperti itu. Di masyarakat itu wajar sekali, teman-teman. Saya menyimak ya. Baik, teman-teman, terdakwa Pak Yosef Hidayah, menurut dari
JPU seperti ini. Terdakwa Yosef Hidayah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan dengan yaitu terhadap anak dan istrinya Amalia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini. Menurut jaksa, hal yang memberatkan hukuman terhadap Pak Yosef Hidayah dalam kasus pembunuhan istri dan juga anaknya. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat hingga menjadi perhatian dan sorotan publik nasional. Teman-teman, mungkin sebagian masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri pun banyak sekali yang berkomentar, saya dari negara ini, seperti itu. Nah, ini teman-teman luar biasa antusiasnya masyarakat untuk mendukung pihak kepolisian dan juga JPU dan juga majelis hakim agar segera membongkar dan juga memutuskan sebenarnya siapa para pelaku dalam kasus ini atau adanya vonis seperti itu. Karena kita sebagai warga masyarakat ini ya sudah diuji kesabaran sudah lama sekali. Bayangkan dua perempuan ini dibantai dalam satu malam. Begitu sadisnya mereka para pelaku, yang tentunya ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Kalau misalkan pembunuhan bukan direncanakan, ini akan cepat terungkap, teman-teman. Karena di sini munculnya obstruction of justice, penghilangan jejak, penghilangan CCTV, dan masih banyak lagi. Nah, ini kan sudah menjadi fakta persidangan tentunya. Luar biasa kasus Subang ini ya. Nah, baik teman-teman, selain itu, terdakwa menurut dari JPU seharusnya menjadi pelindung utama bagi keluarga, bukan malah turut serta melakukan pembunuhan dengan keji bersama tersangka lainnya terhadap anak dan istrinya. Tak hanya itu hal yang memberatkan terdakwa, yang lainnya diantaranya terdakwa sampai saat ini tidak mengakui perbuatannya. Ya, kita sudah mengetahui di fakta sidang. Lalu, di data-data yang lain sebelum adanya penangkapan tersangka, sebelum adanya tersangka dalam kasus ini, memang dari dulu juga Pak Yosef ini yakin dengan keterangannya, Ibu Mimin yakin dengan keterangannya, Abi dan juga Arigi, ya mereka yakin tidak terlibat dalam kasus ini, jadi tetap dengan keterangannya. Lalu Ramdhanu pun tetap dengan keterangannya, yaitu menuduh dan menyebutkan pelaku yang lainnya, Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi. Seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah dari mereka. Danu tetap, Pak Yosef atau keempat tersangka lainnya pun tetap pegang teguh dengan keterangannya. Di sini di fakta sidang, teman-teman, menurut JPU, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada penyidik maupun saat persidangan. Ini penilaian dari mereka. Baik penilaian dari JPU atau hakim mungkin, kalau hakim kan belum menjelaskan ya, apakah benar berbelit-belit atau benar berubah atau konsisten dengan keterangannya apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Seperti itu. Ini menurut dari JPU menilai kepada terdakwa Pak Yosef seperti itu. Ini fakta sidang teman-teman, tentunya bukan opini. Nanti teman-teman bisa simak catatannya di sini, yaitu di tribunjabar.id. Sudah komplit, itu fakta sidang, dan rekamannya pun sudah menyebar di berbagai media YouTube. Kemarin kan live streaming ya. Nah, mungkin teman-teman menyimak dari awal sampai tuntutan, sampai akhir. Tidak ada yang meringankan Pak Yosef Hidayah. Seperti itu. Luar biasa. Sampai merinding gua kalau bahas kasus Subang ya. Karena ini teman-teman, ini kalau tidak seumur hidup, bisa saja hukuman mati para pelaku ini ya. Oke, baik teman-teman, Pak Yosef Hidayah bagaimana ketika di tuntutan jaksa penuntut umum seumur hidup, bagaimana tanggapan dari Pak Yosef Hidayah? Pak Yosef menanggapi santai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut. Menurut Pak Yosef Hidayah, biasa saja, saya nggak panik. Kasus ini banyak rekayasa dan kebohongan. Menurut Pak Yosef kemarin ya, di fakta persidangan. Serta tuntutan terlalu dipaksakan tanpa bukti yang kuat, padahal fakta persidangan, keterangan saksi berbeda dengan BAP. Menurut Pak Yosef.
Jadi Pak Yosep ini menanggapi dengan santai ketika mendengar yaitu pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Subang kemarin. Pak Yosep lanjut pernyataannya, kita tunggu minggu depan. Pledoi dari saya. Nah, nanti akan ada sidang pledoi teman-teman atau keberatan ya seperti itu. Biasanya kalau di dalam persidangan, kalau misalkan sudah ada penetapan atau vonis atau juga tuntutan dari JPU. Baik, bagaimana menurut Pak Rohman Hidayat? Yaitu dia mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Pak Rohman mengatakan tuntutan terlalu dipaksakan untuk menutupi penanganan kasus ini. Padahal fakta persidangan dengan BAP berbeda. Jadi tuntutan ini hanya berdasarkan BAP, tidak melihat bukti persidangan. Disinilah perdebatan muncul. Apakah ini adanya SCI atau Scientific Crime Investigation atau hanya mengandalkan BAP? Ya, kita tunggu saja. Saya pun menunggu endingnya bagaimana kasus Subang ini. Nanti persidangan lanjutan saya akan menyampaikan kembali dan biasa live streaming agar teman-teman tahu keadaan di persidangan tersebut kalau diizinkan. Dan kemarin ya alhamdulillah diizinkan, jadi bisa live streaming semuanya teman-teman. Ramai sekali kemarin media YouTube dan juga dari Tribun ya, dari media nasional pun kemarin hadir, luar biasa, ramai sekali. Baik teman-teman, nanti sore kita lanjutkan kembali pembahasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan bye-bye.